Ngapain sih mau sama Reza Arab? Oh, gak ada openingnya. Nggak ada. Di sini langsung to the point modelnya, nggak usah. Di sini to the point, langsung pertanyaannya ngapain kau mau sama Reza Arab? Maksudnya gimana, Mas? Gak tahu apa yang sedang terjadi dengan kalian. Kenapa kau mau sama Reza Arab? Orangnya baik. Hmm. Terus, nah tuh maca gua dulu bentar. Kenapa mau sama Reza Arab? Kenapa mau sama Reza Arab? Hmm. Emang tuh manggil gue nggak ada pertanyaan gitu yang lain dulu selain bahas itu gitu ya? Karena itu pertanyaan yang sering aku lihat di kolom komentar. Kenapa lu lah mau sama Reza Arab? Baik. Terus aku ngeliat orang yang nggak cuman baik sama aku doang, tapi baik sama semua orang gitu loh. Menurut aku dia baik sama semua orang. Ke teman-temannya dia peduli banget. Orang-orang nggak ngeliat gitu loh. Kan mereka nggak tahu. Oke. Dan kamu ngerasakan itu? Aku ngerasain itu dan emang kenal dia kan udah lama juga dari dulu, baik sih. Nggak pernah. Reza Arab baik ya? Jahat tuh orangnya, beneran. Aslinya jahat. Dia tuh selalu punya cara di belakang untuk memanfaatkan kamu. Ya kalau menurut aku dia orangnya baik, terus seru juga. Sama yang aku paling lihat sih dia baik dan peduli sama teman-temannya. Itu matters banget sih buat aku kalau dia peduli sama sekitarnya dia. Ngerti nggak? Ngerti. Kalau misalnya orang lain peduli sama sekitarnya, itu hal yang nilai plus di matamu gitu kan. Pada saat orang lain tidak mempedulikan orang lain daripada dirinya sendiri. Aku nggak suka orang yang egois. Menurut Padahal aku kamu dia sendiri nggak egois. Main ngejudge aja lu. Iya memang. Kenapa aku egois? Pingin aja aku ngomong kayak gitu. Ngasal. Emang ngasal. Bikin orang jadi mikirnya aku ya. Oh iya. Norak baru pertama podcast ya. Ya emang aku jarang pot. Kenapa? Kok diminum? Minuman? Kenapa? Wah aja. Lu apa? Ya. Jujur aku ngerasa lama nggak ngelihat kamu di dunia internet loh. Kemana aja? Kemana aja? Ada sebenarnya. Ada kok. Bisa dibilang kan lama nggak muncul ke permukaan nih, kayak mungkin gak di radar Mas aja. mungkin nggak ada radarku aja ya. Iya, karena beda circle mungkin. Menurut aku kalau circleku yang mungkin orang-orang tahu tuh bareng Aukarin, Keanu, Dara Arafah, Sarah Gibson. Itu circle itu biasanya kalau Risha gitu. Brabo, iya. Itu circleku. Apa circle selebgram bisa aku sebut ya? Kan Ya kita semua, memang temenan udah bertahun-tahun, mungkin dari belasan tahun. sorry, kalian waktu itu bisa Dari kenal awal apa? dari awal aku nge-YouTube dulu kan aku sempat nge-vlog. Itu aku yang ngajarin aku nge-vlog tuh Karin. Jadi memang aku udah selama itu berteman sama mereka. Kenal dari? Kenal dari internet, Ya kan berarti kenal dari sosial media kan? dari ACFM dulu. Oke. Terus sama Karin diajarin how to playing YouTube. Iya. Jadi Karin tuh yang ngajarin aku, Sarah, Risha. Waktu itu belum ada Keanu ya. Sumpah nggak ada yang kenal. Sarah Risa. Sarah Gibson. Oke, Sarah Gibson. Iya. Oke, dan Itu sahabat-sahabat aku. Sarah, Risa, Sarah, sama Karin, sama Risha, kamu berempat. Sama Karin, iya. Yang ngajarin nge-YouTube semua itu Karin. Dulu yang maksa aku nge-vlog tuh Karin. Kenapa dia maksa kamu nge-vlog? Menurut aku dia tahu aja, dia lumayan up to date orangnya. Dia tahu what's happening, apa yang bakal bagus gitu-gitu. Dia tuh pinter banget menurut aku. Dia ngajarin aku YouTube, bahkan dia yang minjemin aku kamera dulu buat aku nge-vlog. Karena Vlog pertama mau apa, inget gak? Vlog pertama aku kayak nggak penting sumpah semua vlog aku tuh. Apa? Karena kan aku Klarifikasi lifestyle. putus? Enggak, aku nggak pernah. Itu Karin yang klarifikasi putus. Ya siapa tahu diajarin sama Karin habis gitu kau ikut hal yang sama. Aku nggak pernah klarifikasi aku setiap udahan hubungan sama orang sih dari dulu. Vlog pertamamu apa? Vlog pertama aku kayaknya ke nge-mall aja deh kalau nggak salah. Ya lifestyle aja. Terus responnya pertama kali begitu kau upload vlog itu, respon dari penonton gimana? Ya oke sih, mereka kayak suka aja gitu ngeliat kita seru-seruan. Sebenarnya agak nggak penting juga gitu.
share kehidupan aja. Di mall ngapain tuh? Di mall ya, aku ingat banget ada satu vlog aku yang aku nonton film Now You See Me kedua kalau nggak salah. Terus udah aku bener-bener cuma ngevlog keseharian aku sama teman-teman yang kayak Review makan film. dulu, terus abis itu kita review filmnya, udah kayak gitu aja. Udah gitu aja vlogmu. Iya, Dan itu ada yang nonton. ada. Dan itu yang ngebuat namamu naik pada saat itu. Kalau dulu sebelum main di Instagram ataupun di YouTube itu, As FM. aku di ASFM. Iya, aku ngomong YouTube. Nah, yang bikin aku dikenal dulu gara-gara aku di ASFM itu suka bikin meme. Oke. Meme yang muka sendiri, terus kayak ada tulisan-tulisan Iya, gitu iya, yang relatable di atas, gitu loh, yang kayak gitu. Aha. Terus dulu suka di-post sama dagelan. Dagelan. Sama Masih ada nggak ya dagelan. dagelan ya? Masih. ada dagelan ya? Iya, jadi meme aku suka di-post sama dagelan. Terus aku gain followers itu dari situ. Oke. Terus dari situ jadi kenal sama teman-teman yang di internet juga. Dari situ kenal Karin. Iya, di reach out Kenal sama mereka. Sarah. Mm-mm. Satu siapa? Risha. Sama Risha. Sorry, aku kembali lagi. After nge-YouTube pertama kali, bikin video pertama kali, kenapa kau pingin bikin yang video yang kedua, ketiga? Sebenarnya tujuanmu dulu nge-YouTube tuh apa sih? Pada zaman aku nge-YouTube, pada zaman aku main sosmed itu sebenarnya belum banyak influencer atau selebgram kayak sekarang gitu. Iseng aja, sumpah. Seru aja aku ngerasanya. Ngedit sendiri. Ngide sendiri. Dan itu ngerasa seru. Seru. Yang kamu pasti ada sesuatu hal yang bikin kamu pingin bikin lagi kan? Satu hal yang bikin lagi itu apa pada saat itu? Jujur benar-benar pure seru aja karena dulu juga nggak aku monetize. Gak ada duitnya. Jadi emang nggak ada Nggak duitnya. kepikiran. Aku main ASFM juga nggak ada duitnya. Bikin meme kayak gitu juga nggak ada duitnya. Zaman dulu kayaknya masih belum apa ya, orang lihat sosial media sebagai wadah untuk bisa cari uang pada saat itu. Waktu itu Karin kenapa nyuruh kamu nge-YouTube? Nah, aku juga nggak tahu. Kenapa kamu mau nge-YouTube? Nah, aku tuh mulai akhirnya jadi bisa dapat uang dari sosial media itu tuh dari Instagram. Endorse, Karin ngajarin endorse. Oke. Pakai line ad dulu. Berapa tuh duitnya tuh? Apa? 1 kali endorse Dulu pertama banget. 50.000. 50.000. Apa tuh endorse apa? Ingat ya pertama kali? Choker. Oh, yang hitam. Choker yang hitam kayak gitu. Yang renda-renda kayak BH. Iya. Iya Emang kan? iya sih, BH banyak yang renda Iya. sih. Iya kan? Iya, tapi kenapa mikir ke sana ya, Mas? Emang kayak gitu, Kak, dia. Emang kayak gitu ya? Iya, kayak endorsean choker. Terus apa ya, skincare biasanya. Terus sepatu LED yang nyala, tau gak sih bawahnya? Oh. Ih, sepatu LED yang nyala bawahnya. Kayak gitu-gitu. Terus sampai akhirnya aku jujur taunya kamu itu kan dari Roy Ricardo. Iya, Panja Sosial. Sampai bisa di titik itu gimana ceritanya? Ini nih, waktu itu juga menurut aku ini yang bikin naik juga waktu itu followersnya. Dibahas masa lalu, anjir. Ya aku bener-bener buta Kenapa soal itu soalnya. kenapa maksudnya bisa jadi sama Roy Ricardo Ya bikin tiba-tiba lagu? nyanyi gitu kan. Jadi waktu itu tiba-tiba ditawarin aja. Kenapa? Tiba-tiba Kenapa nggak jadi- Aukarin? Jadi ada kan Aukarin udah bikin juga Oh, sama yang Lex. sama yang Lex. Beda. Beda. Gue bingung lagi, gue dengernya mati. Hah, kok mati? Lati, Sarah Fajira. Iya. Nggak tahu. Jadi waktu itu emang ada teman aku yang temenan sama Kak Roy. Terus tiba-tiba aku di reach out aja. Kayak mau nggak? Padahal kamu nggak ada videoin ngupload nyanyi atau apa sebelumnya? Iseng-iseng mah ada sih. Oh, ada sebelum. Oh, nggak vlog doang. Tapi kayak ya udah di story aja gitu. Oh, enggak, yang bener-bener konten Enggak, cover lagu enggak, nggak ada kan? enggak. Berarti kan nggak Justru pernah. aku pernah nge-cover konten yang cover lagu gitu ada sempat sama mantanku dulu. Tapi itu setelah Panja Sosial gitu-gitu. Yang sebelum itu sampai di reach out sama Roy nggak ada kan? Nggak ada. Oke, after itu namamu naik banget.
Banyak orang yang tahu kamu. Banyak orang yang tahu Dengan aku baju dari putihmu, situ. dengan asap-asap sambil ngibarin bendera itu kan. Iya. Iya kan, dengan baju tank top putihmu yang kelihatan auratmu kemana-mana itu kan. Ya aku kan didandanin, aku mah nurut aja. nurut Aku aja masih ya. berapa? 17 tahun, 18 tahun. Itu 17 tahun tuh. Itu kan. Masih itu, kecil. Itu sangat amat fenomenal pada saat itu kan. Berarti hampir 10 tahun yang lalu kayaknya. 7. Maybe. Aku start main social media tuh 15 atau 16 tahun waktu itu. Dan di situ efeknya kagetin nggak buat kamu yang masih 17 tahun? Karena waktu itu kan let's say Ngagetinnya karena akhirnya jadi kontroversial. itu kontroversial. Iya, Kenapa? aku jadi ada masalah sama Karin. Karena kan itu sama Gaga Muhammad. Sorry, Gaga Muhammad yang putus sama Karin ya? Iya. Oke, terus? Oh iya, menarik ya. Oke, jadi pada saat itu kau diajarin YouTube sama Karin. Tapi endingnya kau terkenal gara-gara bikin video klip dengan Gaga Muhammad. Udah dikenal mantannya. dulu, Iya, tahu abis udah itu dikenal. makin dikenal. Lebih terkenal. Iya. Habis itu makin dikenal gara-gara Gara-gara Panja Sosial itu. Panja Sosial Karena itu. memang itu viral waktu Dan itu. situ ada gesekan akhirnya. Ada gesekan sama Kontroversial. Karin. Dimana ini kan sama Karin kok bikin video klipnya sama Gaga. Banyak penonton yang seperti itu, banyak viewer yang seperti itu. Enggak, banyak yang ngira aku pacaran sama Gaga. Aslinya? Enggak, aku punya pacar pada saat itu. Dan aku juga ngonten sama pacar aku yang pada saat itu. Ya di belakang masa nggak ada selepet-selepet tipis. Nggak ada. Nggak ada. Benar-benar. Soalnya pas pertama kali diajakin juga, pengen diajakin ketemuannya tuh juga cuman sama Karonya doang. Oh, kau nggak tahu ada Gaga? Tiba-tiba jebret ada Gaga gitu. Terus pada saat itu ya udah aku mikirnya, oh ya udah kan jatuhnya kerjaan ya. Jadi I think it's fine gitu. Oke. Aku tuh nggak mikir jauh tuh, nggak mikir ini akan Tapi bikin. kenapa bisa ada gesekan sama Karin itu? Bukan karena aku bikin lagu sama Gaganya, tapi emang ada unsur bumbu di belakang yang orang-orang pun juga nggak tahu sampai sekarang sebenarnya. Apa TUCH? Repot lah, Apa TUCH? repot lah. Berarti ini eksklusif ya di channel YB. Lula akan menceritakan. Jadi ada gesekan yang tuduhan-tuduhan. Jadi memang ada tuduhan-tuduhan terjadi. ke aku yang akhirnya Karin tuh kayak, kok lo gitu sih lo gitu. Cuman kita masih kecil juga waktu itu, dia juga nggak ngasih aku kesempatan buat explain. Jadi ya udah sempat gesekan tuh lumayan lama banget, Setahun, 2 tahun? lumayan parah juga. Sorry, aku sambil Dia merokok ya. ngatain akunya. Ini kalau aku sih sekarang sama Karin kalau inget-inget ini benar-benar Ketawa-ketawa ketawa-ketawa aja. ya. Karin tuh sempet yang ngeludahin foto aku loh dan dia videoin. Ngeludahin HP-nya kan berarti kan? Enggak, jadi waktu itu dia ulang tahun. Nah, Terus apa sih yang kayak di dekor gitu loh, tablenya emang bikin acara gitu. Terus adalah kan kita semua berteman kan. Adalah kebablasan mungkin satu foto yang ada akunya diambil sama dia di Snapchat, masih pakai Snapchat dulu. Belum Instagram story. Lawas anjing Snapchat. Di Snapchat sama dia, ngapain ya di sini? Ludahin. Terus itu di-upload sama dia, banyak yang tahu. Di-upload sama dia. Waktu itu banyak yang tahu atau itu Banyak. cuma close friend doang? Itu viral banget. Itu viral banget waktu Reaksimu? itu. Ya udah, mau gimana? Karena dia nggak ngasih Ada chance. sedihnya? Nangis? Sedih pasti. Terus? Sedih pasti. Kau nggak konfrontasi langsung ke Kadit? Apa maksud lo? Anjing lo bang? Enggak, Nggak ada kayak gitu. enggak. sorry. Enggak, aku enggak Kau kayak. diem aja waktu itu? Aku sering banget sih, maksudnya kayak kalau ada masalah kayak gitu aku selalu diem. Itu diam. Terus Aku selalu ngerasa time will tell aja. time will tell. Bagi aku gitu. Dan akhirnya baikan lagi sekarang. Akhirnya baikan lagi. Karin reach out aku. Naik kuda waktu itu. Enggak dong. Kamu nih baik, Salah. Empaknya udah beres itu. Salah. Karin reach out aku waktu itu. Gimana jadi tiba-tiba reach out? Hai, nggak mungkin dong. Tuh anak kan emang ngasal mulutnya ya. Ah, Tiba-tiba, oh ya apa kabar lu? Photoshoot yang ngentot. gitu doang. Gitu. Kayak gak ada penjelasan. Gua yang diludahin mukanya. Maksudnya fotonya. Apaan lu? Terus. Pasti dong. Iya. Hah, tiba-tiba itu berapa lama? Aku kacangin. Sorry. Berapa lama dari kejadian Wah, aku diludahin lupa sampai banget. ditelepon? Sumpah. Setahun? Lama. 2 tahun? 3 tahun? Mungkin setahun ada. Aku setahun. Habis gitu Lama reaksimu kamu kacangin. kok. Aku kayak, apaan lu? Hmm. Matiin. Hmm.
Oh berarti kau dendam. Enggak, bukan Iya. bukan gitu. Aku kan Kaget kan aja. gue nih abis banget di internet nih Ah. gara-gara lu ngeludahin segala macam, orang-orang banyak salah paham gitu-gitu. Aku juga maksudnya nggak yang speak up gimana gitu. Nggak menjawab apapun, nggak Tiba-tiba klarifikasi apapun. masa udah setelah sekian lama nelfon, photoshoot yuk ngentot. Masa gitu? Terus? Nggak mau gitu. Terus? Sampai akhirnya aku lupa yang titik ini udah lama banget soalnya. Jadi correct me if I'm wrong ya Rin. Cuman ada sempat ketemu di Taichan. Dulu kan Taichan tuh lagi itu baru. berarti nggak terjadi photoshoot, benar-benar nggak terjadi. Nggak mau aku. Dia nggak nge-call lagi, nggak WA atau nggak apa, Nggak. ya udah benar Nggak kelar. mau. Terus secara nggak langsung, secara tiba-tiba nggak sengaja ketemu lagi di Ketemu Taichan. lagi. Terus Ketemu lagi di Taichan, terus minta maaf, bilang salah paham gitu. Tapi pada saat itu cowok aku pada saat itu udah dia yang kesel lah aku dulu Udah digituin, gedek gedek. cowokmu. Jadi kayak udah kacangin aja gitu. di Jadi Taichan dia minta maaf, Iya. nggak sengaja ketemu, kau kacangin lagi. Part 2 tuh. iya, karena aku lebih malas kalau diberantemin cowok aku daripada Oh, harus tuh, gitu. Tuh bucin juga. Iya. Tuh apipi. enggak repot soalnya kalau diberantemin tuh repot. Iya. Males, udah deh daripada repot. Ah. Nah, abis itu putus tuh nggak lama. Terus itu cabut tuh, bener-bener dari Taichan cabut. Iya, cabut. Aku kan dikacangin. Nggak aku kacangin, aku juga bukan yang kayak gitu, orangnya bukan yang kayak enggak terus? gitu, cuman kayak iya, cuman tetap nggak mau ada hubungan. Oke. Terus aku lupa sampai akhirnya gimana baikan. Kenapa? Karena udah lama banget kali ya. Jadi aku lupa. Gimana kalau kita telepon Aukarinnya? Dia pasti juga udah lupa. Belum tentu loh. Udah deh, jangan telepon dia. Tadi siang aja dia video call sama gue lagi mabuk. Lagi minum ajul. Lah, siang mabuk, malam sober dong. Enggak. Oke ya, terus. Aukarin adalah Aukarin. Narin Kofilda. Iya. Terus sampai situ pokoknya ini akhirnya benar-benar jadi baikan, dan aku juga ya udah karena aku udah putus, maksudnya nggak ada orang yang cowok aku nggak ada yang larang aku lah ibaratnya untuk ini. Akhirnya podcast di tempat dia. Kau podcast di tempat dia? Lah gimana ceritanya? Ya udah baikan, dia ngajakin Iya kan podcast, ada yang ya reach out udah. kan? Dia yang reach out akhirnya. Dia reach out lagi. Terus ngomong apa tuh? Kayak Nge-DM. waktu itu lewat manajer dia deh. Aku soalnya tetap temenan sama orang-orang sekitar dia. Tetap kayak gitu. Podcast yuk anjing kayak Enggak gitu. Enggak kok. Apa gimana Karin? Iya, udah lupa Mas. Intinya yang kau ingat tiba-tiba podcast aja. Iya. Oke. Podcast. Terus di podcast itu Ya udah ngobrolin kenapa aku putus apa segala macam gitu-gitu. Cuman nggak terlalu bahas gimana juga sih. kau malah ngobrolin kenapa putus? Kenapa nggak ngobrolin masalahmu yang waktu itu sempat viral dan kemana-mana itu? Sumpah udah lupa juga itu podcastnya kayak gimana. Aku nggak Yang tahu. kamu ingat apa sih? Semua lupa terus. Itu udah lama banget. Itu pas aku baru kuliah kali. 2017. Terus udah akhirnya sekarang baikan lagi, berteman lagi. Baikan, kita satu circle. Kalian satu circle lagi. Ini tadi siang aja abis video call kasih wejangan sama dia yang Nggak lagi minum kau ajul. ludahin balik tuh. Enggak. Masalah kelar gitu aja tanpa ada penjelasan, tanpa ada apa. Sempet ada rasa takut. Rasa takutnya tuh kayak kalau dia ludahin juga enggak gitu. Maksudnya kalau dia gitu lagi gimana ya gitu. Ada. Makanya mungkin waktu itu even though udah baikan, udah good terms, tetap ada jaga jaraknya. Baru main banget lagi nih tuh mungkin tahun 2 tahun ke belakang. Oke. Tapi sekarang udah deket banget. Atau salah satu Salah satu teman baik aku. Aukarin. Terus tadi 2 teman lain itu pada saat 2 teman ya? 2 teman lain pada saat kalian misah itu kayak Enggak, berkubu-kubu gitu enggak? enggak. Tetap main sama dua-duanya. Mereka pihak netral, main sama kau, sama Kaurin juga. Dan akhirnya nyatu lagi nih berempat. Tambah satu Keanu. Iya, sama Keanu, sama Dara Arafah. Oke. Nambah lagi circle-nya. Terus kau sekarang nambah lagi nih circle nih. Ini. Detik ini. Iya, detik ini. Nambah lagi circle. Menurutmu aneh nggak dari circle yang mereka terus ketemu circle yang sini? Anehnya tuh gimana ya Mas maksudnya? Kebiasaan
Cara berteman, cara bersosialisasi. Aku nggak tahu orang Jakarta gimana atau memang kebiasaannya rata-rata seperti itu karena aku cuma punya circle Jakarta cuma satu ini ya. Apakah itu Jelas ya berbeda pasti semua? beda. Hmm. Cuman aku lumayan tipikal orang yang bisa masuk sebenarnya ke bercandaan ini, bercandaan itu, bisa ngikut aja gitu. Kan di sini Jadi- kan ceplas-ceplos nyebelin gitu kan? Iya, aku suka justru. Kau suka kayak gitu? Hmm. Oke, kayak jelek lu. Iya, nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Heeh. Kampung lu. Emang mau apa? Aku dari Jember. Nggak marah. Aku ngomong emang dari Jember. Mau Oh, apa? marah, aku aja bilang apa-apa. Itu kalau di sana gimana? Justru aku suka. Apa? Kalau di sana sama, kita semua saling manggil kampung, Kau dipanggil miskin. apa di sana? Oh, kampung aja. Kita semua saling manggil satu sama lain kampung. Kelihatan sih emang kayak kampung banget. Cara bicara pandangan. Boleh ambilin kaca nggak? Ambilin kaca deh. Terus apa? Oh ya, tapi sebenarnya untuk masuk ke circle ini, jujur deg-degan. Kenapa tuh? Karena aku sebenarnya kan lumayan berteman itu, circle aku nggak cuma itu doang, ada beberapa, ada banyak, nggak perlu aku sebutin. Tapi intinya ada hal yang bikin aku tuh trauma banget sama pertemanan. Tahun lalu aku benar-benar apa ya, ngomong ke diri sendiri nggak mau nambah teman. Udah teman-teman gue ini aja. Ya nggak bisa aku sebut sih. Ngerebut cowokmu? Enggak. Oke, terus akhirnya dari situ kamu trauma? Dari situ aku trauma. Dari situ akhirnya aku ngomong ke diri sendiri, aku tuh nggak mau nambah teman lagi, nggak mau kenal sama orang baru lagi. Udah cukup aja dengan aku udah happy sama kehidupan aku yang kerjanya olahraga dan kerja dan main sama Ini maksudnya nggak circle mau yang nambah itu teman lagi aja. kan berarti circle A1 doang kan? Kalau nambah teman as a friend biasa boleh, iya kan? Iya. Tapi yang A1 yang kau percaya benar-benar sebagai sahabat gitu kan? Nggak mau nambah lagi? Nggak mau nambah lagi. Ah. Tapi sebenarnya even untuk kenal orang baru lagi aku udah males. Wow, Aku setrauma itu berarti kau pada saat itu ya? oke, traumanya mungkin di titik sampai kalau aku dapat kerjaan event attendance, aku bisa getar. Karena aku harus ketemu banyak orang. Bikin penasaran, kenapa ya? Jadi sebenarnya challenge banget aku di sini buat project film. Iya, karena tiba-tiba langsung ada Dan dar gitu kan? Iya, dan maksudnya masuk ke project film ini lu minum lagi ya maca gua, Mas? Nih, Ditukar. air putih sehat, beneran. Apa ya? Udah gitu masuk ke project film ini, biasanya kan orang kan kalau main film pemainnya si ini beda-beda. Ya. Beda-beda orang semua. Ini aku masuk ke project film yang kalian itu memang satu grup. Iya, betul. Jadi aku benar-benar merasa orang baru, asing di sini. Orang asing di sini, betul. Orang asing, Nah, gitu. Oke, terus? Dan harus bonding untuk film. Ya, Dengan kondisi aku yang kayak gitu. sering ke rumah ini. Sering ke rumah ini Ah. buat workshop lah, reading lah, apa, main sama kalian semua gitu. Itu challenge banget. Padahal kok event attendance pun geter. Iya. Ini malah kau Anxious, awal-awal kesini anxious terus. Lo kenapa kau Makanya terima? biasanya setiap abis udah kelar langsung pulang kan aku. Terus Mana kenapa kau pernah terima? stay main awal-awal. Ya, seingatku emang gitu pada saat kau kesini emang Boleh ngepots nggak sih? boleh. Aku dari tadi ngerokok loh. Oh iya. Tadi bilang apa? Iya, pertama kali kesini aku pikir ya kau emang sibuk aja, tapi itu ternyata karena Aku anxious banget. Deg-degan gitu. kenapa Terus nggak bilang? apa ya? Aku ngomong ke Arab dong. Oke. Aku udah disclaimer ke Arab tentang itu dari awal. Cara melewati itu gimana? Ya kebantu sama teman-teman di sini ternyata pada baik-baik banget aja sih. Menurut aku. Terutama yang di depanmu kan, yang paling baik Mick. kamu kan. Ya. Terus sekarang pada saat ketemu orang baru masih geter nggak? Mungkin ya. Kok mungkin? Yang kamu rasakan gimana kalau misalnya Aku kau ketemu orang baru, siapa? Orang 3 bulan gue di sini mulu, kerjaannya Iya kan workshop, masih- reading, masih- syuting. kau nggak ada ketemu orang baru selama project film atau apa? Aku selama project film ini ketemu temen aku aja hampir gak pernah. Jadi Beneran gak ketemu sama teman-teman, jarang banget. mereka marah Sampai
ada cemburu temen Ada. kan? Ada cemburu temen Ada. kan? Kayak temenku Keanu ngilang bete nih. sempet sekali. Kayak Keanu ini Keanu GL itu kan? Keanu sempet bete sekali. Ngomong dia. Karena Atau waktu itu jadi ada satu hari di mana kita semua benar-benar ngumpul. Karena kita tuh lagi jarang ngumpul karena temanku Sarah tuh baru lahiran juga. Oh dia udah suami. Iya, udah nikah, baru lahiran. Pokoknya terus si Karin tiba-tiba mencari jodoh ke Melbourne gitu. Kayak apa? Jadi ini lagi pada nggak ada di Akhirnya Jakarta si gitu. Keanu Terus sendirian. bukan soal Keanu sendirian, ada momen di mana semuanya bisa ngumpul. Oke. Tapi aku nggak bisa karena reading. Oke, terus Sebenarnya dia nggak marah, cuman dia yang kayak menyayangkan aja, kenapa sih kita semua lagi ngumpul tahu seru-seruan tapi lo nggak datang gitu. Ya gimana? kerjaan. Kan kerja gitu. Sampai nggak ngambek yang gimana, cuman aku berasa nih orang nggak balas DM gua nih gitu. Aku chatnya marah lu ya sama gua. Dikit. Akhirnya ya udah, untungnya kan aku tuh tinggal bukan satu apartemen. Jadi apartemen aku tuh sama dia. Cuma beda unit. Oke. Terus kita tuh yang private lift gitu. Jadi kalau aku mau Ya, ke tahu apart kaya, dia, iya, orang kaya punya apartemen yang private lift. bukan tahu. punya, sewa kok. Iya, oke, terus. Sewa. Iya, sewa. Aku di situ Mampu juga lah karena di ada sana. teman-teman aku, makanya di situ. Terus? Jadi kalau misalkan mau ke apart dia tinggal pencetin lift buat aku. Biasanya kayak gitu. Terus kalau dia mau ke apart aku ya aku tinggal pencet lift buat dia. Jadi dia tinggal masuk liftnya terus aku pencet naik atau turun, itu nanti dia ke unit aku unitmu. gitu. Terus? Jadi akhirnya aku samperin, ya udah main aja sama dia ngobrol-ngobrol. Udah. Intinya mah pengen ketemu aja ngobrol-ngobrol. Gue kasih cerita gosip seru aja dia udah bahagia. Cemburu temen. Cemburunya karena dia sangat menyayangkan aja kenapa kita semua bisa ngumpul, lu nggak bisa ikut. What if kalau misalnya dibalik? Apa? Pada saat itu Keanu yang main film yang nggak ada dan kalian bisa ngumpul, kamu bakal ngambek juga gak? Enggak. Kan dia juga suka main film. Sering kok dia Kan nggak bisa jarang, ngumpul. momen ngumpul itu kan jarang kan. What if kalau dibalik? Mungkin nggak akan ngambek ke Keanu karena aku gampang nyamperin Keanu sebenarnya. Oke. Karena kan cuma beda unit doang. Waktu itu yang ngambek cuma Keanu doang. Iya. Yang terlihat ngambek Keanu doang. Iya, karena memang dia nge-planning hari itu, Bang. Oh, oke, sorry. Aku tadinya bilang bisa. Itu yang jahat. Tapi tiba-tiba nggak bisa karena readingnya belum kelar. Oke, karena readingnya molor. Mm-mm. Terus kamu lebih memilih reading. Sebenarnya waktu itu udah OTW. Hmm. Kayak bisa nih sempet-sempetin gitu. Cuman dia bilang, oh ini kita waktu itu tuh ngumpul mau main Pandora terus sama makan. Dia bilang, udah lu soalnya nggak bisa diberhentiin permainannya, nggak bisa berhenti tengah jalan kan. Jadi ya udah nggak apa-apa kalau emang nggak bisa gitu. Pandora tuh apa sih? Apa sih kayak game escape room gitu, heeh. Gak paham. Tapi itu kayak serem banget ya, temen aku sampai pada biru-biru semua keluar dari situ. UFC apa? Gak ngerti. Ya Oke. pokoknya itu. Terus? Terus habis itu dia bilang nggak apa-apa gitu kalau nggak bisa gitu. Ternyata nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ngambek. Tuh. Ini kan di internet banyak nih yang ngekomen hubunganmu sama Arab. Kenapa sih? Kok buta ya Lul? Kok kenapa sih Lula? Kenapa sih? Kayak gitu-gitu kan? Kenapa mau sama Arab? Banyak kan? Teman-temanmu ada yang bilang kayak gitu gak? Enggak sih. Teman-teman aku yang kayak Keanu gitu-gitu support aja kok. Seneng-seneng aja. Yang penting support happy. Gak ada yang curiga, Arab kan gini gitu. Dari kumpulan mereka Ada. kayak gitu. Ada. Terus Ada. jawabanmu gimana? Kok tiba-tiba asma kau? Tiba-tiba ke asma? Bentolin. Jawaban aku, aduh, Gatal tuh hidung. gatal beneran. Jawaban aku ya nggak tahu, menurut gue baik aja, baik orangnya. Terus? Bisa nge-treat aku. Berarti memang, aku bisa bilang kekhawatiran netizen ini berdasar toh. Sampai temanmu sendiri ada juga yang mengkhawatirkan kamu kan? Ya karena apa yang beredar di internet aja sih. Walaupun aku tahu, walaupun sebenarnya nggak seperti itu. Dan Arab tidak pernah mau ingin membuktikan kalau ya pantas nggak pantas terserah kalian, akan selalu seperti itu. Arab being Arab aja. Dia nggak akan pernah mau membuktikan kalau dia baik. Terserah orang mau nganggap dia apa. Aku juga gitu lagi. Iya. Poinnya yang ingin aku sampaikan di sini, temenmu yang care itu sebenarnya
dia juga bisa dibilang apa sih bahasanya, merepresentatifkan netizen kan. Caramu menjawab ke dia, meyakinkan ke dia kalau I'm fine, Arab itu fine, itu gimana? Aku cuman ngejelasin Arab gimana aja sih orangnya ke mereka gitu. Apa yang kamu jelasin? Ya Arab baik, iya, udah ngomong aja. Ya udah, kan tadi bukannya udah dijelasin ya? Caramu menjelaskan ke temanmu gimana? Ya literally kayak gitu sih. Misalnya kayak gitu, Arab itu baik. Jangan, dia lu pernah cerai, udah duda. Terus jawabanmu apa? Temen aku nggak kayak gitu Nggak sih. kayak gitu. Temen aku nggak temen aku nggak mempermasalahkan Arab duda. Terus apa yang dipermasalahkan terus sama temanmu? Ya apa yang beredar di internet aja. Nah, emang Ya. apa selain itu yang Nggak negatif usah tadi? mancing-mancing. Lah, siapa yang mancing? Aku nggak tahu apa-apa. Aku tuh nggak mau ngomongin itu. Ngomongin apa? Bukan nggak mau ngomongin sih. Aku kan Apa ini? Aku nggak tahu konteks. Yang aku tahu, yang di internet kan cuma Arab duda doang yang negatif. Dia tidak berhasil dengan. emang duda negatif ya? Iya kan, dia tidak berhasil dengan hubungan sebelumnya. Kayak gitu aja yang aku tahu. Ya intinya teman-teman cuman concern aja. Kayak katanya kan dia begini, katanya kan dia begitu. Cuman kayak ngingetin aja sih kalau teman-teman aku bukan tipikal yang kayak jangan lu gini gitu. Dia Nggak kayak gitu. ngasih saran aja. Karena mereka juga somehow tahu pasti ada reasonnya. Kau sayang nggak sih sama Arab? Gila ya. What if? What if kalian benar-benar berjodoh? Amin. What if? Tapi orang sekitarmu nggak setuju. Gila lu ya. Ya aku tahu. Orang-orang iya. Kan bisa aja orang sekitarmu nggak tahu siapa Arab kan. Orang sekitarmu nggak tahu apa yang kamu rasakan, nggak tahu penilaianmu tentang Arab. Mereka hanya melihat dari internet potongan-potongan, atau mereka hanya bisa menjustifikasi sendiri. What if kamu udah jelasin panjang lebar, sekitarmu nggak setuju? Ya harusnya mereka bisa ngerti aja sih by the end of the day, menurut aku. Mereka bisa ngerti. Kamu berharap mereka ngerti. Iya. Kalau mereka nggak ngerti, Iya, menurut aku buktinya teman-teman aku yang lain, ya walaupun dengan concern mereka, tetap ya udah nggak apa-apa, yang penting lu happy gitu. Kalau emang itu bikin lu happy, nggak apa-apa gitu. oke. Cuman tetap hati-hati ya gitu. Ya itu pasti. Oh. Emang dia predator. Kita semua tahu. Kalau misalnya orang tua nggak Parah setuju. banget. Kalau misalnya orang tua nggak setuju. Mama aku suka banget lagi. Serius? Serius? Iya. Cuma chat, hai ma, salah, hai tante, cuma gitu doang? Enggak, kan Apa? enggak. Kadang Apa yang mama ngebuat mamamu suka sama Arab? nggak tahu, bingung. Dia kayak ya udah. Nggak Berarti apa-apa. udah confirm sampai mamah nih, mamah yang suka nih. Enggak, jadi Berarti ini udah oke. disetujui mamah nih. Mak suka tuh kan kayak lebar banget nih ya. Iya. Lebar banget nih. Kan udah disetujui sama mamah Intinya, nih berarti. Mama tuh nggak pernah komen apapun tentang Dari semua oke. mantan-mantanmu deh. Ada nggak yang sampai Nah, mamamu mama suka? aku tuh selalu, ini yang lucu. Ini yang menurut aku tuh aneh banget. Oke. Mama aku tuh selalu berantemin aku setiap aku pacaran sama orang atau aku deket sama orang. Mamamu selalu nggak setuju dengan mantan-mantanmu. Iya. Tapi di kali ini mamamu suka. Gak ada komentar jelek sama sekali. Tadi kamu bilang suka loh. Ya suka. Mamamu suka. Bentar. Suka tuh bukan berarti udah kayak Sorry, bentar. Tadi kan mantan-mantanmu, ini yang lucu. Mamamu nggak pernah suka sama mantan-mantanmu. Tapi yang kali ini mamamu suka. Berarti kamu pacaran sama Arab? enggak, bukan gitu. Kan dulu kan kalau misalkan kayak dekat sama cowok atau apa gitu kan mama tahu. Oh nggak pacaran berarti sama Arab? Enggak. Oh enggak. Emang enggak, kan lagi deket Nah, aja. aku nggak tahu hubungan kalian. Iya, Oh, aku pikir pacaran lu selama ini. enggak, Oh, dekat. deket. Gitu. Oke. Enggak ya, ya mama aku maksudnya kalau dari dulu kalau misalkan aku ada dekat sama cowok, itu tuh biasanya tuh selalu yang kayak jangan bla 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 begini gini gitu. Nah, aneh ini
hal teraneh aja buat aku for the first time. Justru dengan mungkin apa yang orang-orang ngomong di internet, mama aku malah nggak komen apapun. Mama aku Dengan malah komentar yang amat sangat berisik itu. berisik yang sampai 8.000 komennya di Berisik posan banget, gua. sumpah. Dan itu 8.000. mamamu nggak komen. Orang yang melahirkanmu malah ya udah kenapa sih gitu. Iya, dia Mereka aja bilang yang terlalu ribet sama hidupan orang lain ya berarti ya. iya, mamaku nggak ada tuh, maksudnya kok kayak ngomong ke aku janganlah sama dia gitu, nggak ada sama sekali, sekalipun nggak pernah. Padahal dulu kalau aku deket sama cowok itu tuh selalu kayak ngapain sih, kayak orangnya gini deh, kayak gini deh gitu. Berarti di sini itu banyak pengalaman pertamamu ya. Hah, maksudnya? Ya, di sini let's say kamu pengalaman pertama yang tadi dari traumamu, akhirnya kamu menembus itu, menabrak itu. Di sini pengalaman pertamamu bisa aku bilang bahasanya apa ya? Hubunganmu terlalu disorot sama banyak orang. Iya. Ya kan? Iya, pertama kali Terlalu banyak aku pertama diatur kali atau dijudge sama banyak orang. aku nggak pernah sama public figure soalnya. Ya. Dan di sini juga pengalaman pertamamu main film. Enggak, udah pernah sebelumnya. Udah pernah sebelumnya main film? Udah pernah, Oh, cuman kupikir kamu aktris debut. dulu tuh justru aku tuh startnya dulu dari FTV sama sinetron. Film, Mbak. Terus habis itu main film Oh, pernah main sekali. film? Iya, Apa judulnya? Total Chaos sama Nikita Willy dulu. Oke. Berarti bukan pengalaman pertama nih. Enggak, tapi itu udah lama banget. Aku masih belasan tahun juga, masih kayak 17 atau 18 tahun. Jadi benar-benar dari situ kan akhirnya tuh jadi fokusnya kan ke sosial media aja. Kayak ya udah jadi selebgram gitu. Oh, ya udah nggak mikir buat acting lagi aja. Terus kemarin tiba-tiba Arab nawarin main film gitu. Pas banget juga ada plan tahun ini pengen coba deh iseng main web series atau apa gitu. Terus kebetulan memang kemarin sebelum dapat tawaran dari Arab, ada beberapa PH ya bahasanya. PH tuh yang emang kontak aku buat screen test. Screen test gak sih? Yang datang udah casting. Iya, buat casting, buat kayak screen test gitu. Lagi dapet tawaran-tawaran kayak gitu, terus tiba-tiba Arab kontak aku buat main film. Terus kamu langsung iyain. Langsung iyain. Berarti sama kalau misalnya Arab ngajak kamu nikah, kamu iyain juga. Nggak nyambung. Nggak nyambung ya? Nggak nyambung. Udah kepancing lagi bangsat. Dan sebenarnya tujuanmu itu apa sih? Maksudnya tujuanmu ke mimpimu itu memang lebih suka main film yang di depan layar berakting atau just be lula lava aja yang vlog, nyanyi yang menurutmu nggak nyanyi kamu aku. sempat nyanyi kan di Ya itu sekali doang, one hit wonder kali ya. enggak sih, aku pernah lihat kamu ngover lagu juga kan? Iya, enggak. Kalau nyanyi aku enggak sih. Kalau nyanyi aku aku ya udah ya lebih suka lifestyle aja dengan aku nge-share olahraga aku. Sebenarnya kamu lebih nyaman di mana? Dengan nge-share kehidupan lifestyle aku aja. Itu nyaman. Berarti kamu menganggap ini kerjaan, let's say yang tadi kamu bilang FTV, yang kamu bilang ingin casting, Iya. itu kerjaan. Sedangkan yang di sosial media itu memang pure apa Aku. yang kamu suka. Sebenarnya Lula Lava ini siapa sih? Kalau mau ditanya gitu, enggak serius, ini serius. Itu Lula Lava tuh siapa? Itu pertanyaan. Kalau maksudnya kamu ingin dikenal sebagai siapa? Aktris kah? Selebgram kah? Penyanyi Terserah, kah? sumpah terserah. Kalau kamu pribadi. Aku nggak peduli. Aku literally nggak peduli. Aku tuh dari dulu juga nggak pernah yang ngejar, ngerti nggak sih? Menurut aku apa yang aku punya sekarang nih, misalkan aku berkarir di sosial media, itu benar-benar luck bagi aku. Kok bisa? Gue hoki aja gitu, kayak orang tua bangkrut waktu itu. Oke. Nggak bisa ngelanjutin sekolah aku. Serius? Iya. Oke, terus? Terus Kamu putus sekolah? aku berhenti di kelas 11. Cuman aku dulu kan inter. Kok Jadi bisa kuliah? paket C. Oke. Ada yang namanya paket C. Iya. Teman-teman. Aku tahu. Oke, terus. Iya. Orang tuamu bangkrut, gak bisa lanjut sekolah. Nggak, iya. Yang Jadi kamu lakuin apa pada saat itu? jadi waktu itu orang tua aku tiba-tiba bangkrut. Terus kakakku kuliah di Jerman. Jadi biaya ke sana tuh gede.
Tapi Papamu kakakku kakakmu kuliah di Jerman. kakakku tuh pinter banget, jenius. Oh, Dia beasiswa. Oke. Cuman tetap dong buat kehidupan dia juga tetap harus ngirim. Jadi ada berat ke sana juga. Terus ya ngalah sama adik aja. Jadi adik yang melanjutin pendidikan. Jadi aku stop. Kamu waktu itu apa yang kamu lakukan? Kamu kelas 11, it means 2 SMA. kelas 2 SMA kan? Kamu kerja? Jadi lagi-lagi aku bilang hoki. Hmm. Aku iseng, emang semuanya kan iseng kan main ASFM. Nah terus aku lumayan dikenal di ASFM. Terus pas aku tahu akhirnya bangkrut, ini benar-benar sebelum berhenti sekolah ya. Tahu bangkrut, udah mulai nggak dapat duit jajan, yang tadi dapat duit jajan. Sedangkan aku dikelilingin sama teman-teman aku tuh yang emang orang punya semua. Aku waktu itu bingung banget kan, maksudnya kayak ya gimana sih namanya anak kecil kayak tiba-tiba udah mulai nggak dapet duit jajan nih. Aku 16 tahun waktu itu. Sekolah. Terus teman-teman orang punya semua, pada nongkrong, pengen. Maksudnya kayak yaudah deh, at least gue bisa nongkrong. Tapi gue nggak perlu minta duit orang tua gue gitu. Terus gimana? Akhirnya waktu itu teman DWP. Iya. DWP. Teman aku ada yang jualan tiket DWP. Tapi dia ketipu. Jadi ada waktu itu DWP tahun berapa aku lupa, benar-benar ketipu banyak banget orang sama satu orang ini. Aku lupa namanya siapa nih, orang kabur. Iya. Kan yang DJ kan. Akhirnya ada yang beli. Ada temanku yang minta tolongin dong lo cariin gue tiket DWP. Aku cari nih di Twitter gitu-gitu. Aku cari, ketemu orang yang emang ternyata dia jualan tiket tuh banyak banget. Ngerti gak sih? Dia kayak headnya calo lah ibaratnya gitu. Headnya calo-calo tiket. Akhirnya aku tapi jadi kamu calo gak tiket. kenal? Nggak kenal. Akhirnya aku datengin tuh orang, aku ambilin tiket buat temen aku. Terus aku ngeliat banyak juga nih orang tiketnya. Ada banyak nggak gitu. Akhirnya aku jualin tiketnya. Dulu kamu jadi downline calo ya? Iya. Kan dia head, kamu jadi downline-nya. Iya. Itu caramu mendapatkan dan aku uang. masih berteman sama orang sampai sekarang. Aku masih kalau beli tiket sampai jadi calo, sampai sekarang masih jadi calo. Enggak. Tiket Pesta Pora kemarin kau jual juga? Aku kemarin ketemu dia tuh di Lalala Festival. Terus dia masih jadi calo? Masih, tapi ya banyak duit. Banyak banget duitnya. Oke, terus after itu kamu mendapatkan uang dari jualan tiket. Iya, jadi dari situ aku merasa aku menemukan lubang untuk aku nyari uang. Untuk aku nyari uang. Ya udah dari situ aku kontak-kontakan mulu sama dia. Berarti banyak festival yang kamu jual-jualin dulu? Iya, dulu tuh DWP, We The Fest, terus konser belum ada. SOD kan baru 3 tahun. Gak tahu aku mbak. SOD tuh ini tahun ini berarti SOD yang keempat. Ngerti banget sama SOD mbak ya? Iya, terus? Karena itu acara teman-teman aku. Terus? Iya, SOD 1 gue kerja loh. Iya, bentar kita kelarin dulu nih. Gue megang sosial medianya. Iya, gak usah klarifikasi di SOD. We The Fest. Terus itu kau jualin itu dan akhirnya We The Fest, One Direction, terus Five Sauce, Maroon 5 tapi batal, gue balikin duit semua orang. Tuh waktu itu gue udah happy, gue dapet banyak duit. Ya makanya intinya waktu itu niatnya ya udah yang penting bisa main, tetap bisa main sama teman-teman aja. Terus ya itu akhirnya baru tuh yang ke Instagram. Itu uang kamu dapat cuma buat main-main, gak buat sekolah? Nggak kepikiran bisa nabung buat sekolah. Oh nggak sebesar itu. Oke. Nggak yang penting bisa main aja, literally kayak gitu. Terus kenapa akhirnya bisa kuliah? Even waktu itu udah mulai dapat endorsean yang aku bilang rate cardnya 50.000 segitu-gitu. Aku tetap nggak punya pikiran buat nabung untuk sekolah. Sampai ada mamanya teman aku kayak kenapa nggak ditabung aja, kan kamu bisa nabung buat kamu kuliah. Akhirnya aku kuliah. Cuman ternyata kerjaan sosmed itu tuh suka dadakan gitu loh. Ya pasti. Terus? Suka tiba-tiba ada event attendance gitu-gitu. Jadi sedangkan kuliah aku di UPH kan waktu itu. Apa tuh yang boleh bolos, apa sih judulnya? Ininya tuh dikit doang, absennya tuh bolehnya dikit doang. TA system. Iya kayak gitu, pokoknya absennya apa? TA system apaan sih tuh? Ada salah satu. Gue nggak ngerti. Salah satu cara perkuliahan biar kamu nggak usah yang apa sih bahasanya, nggak usah yang slot boleh bolos berapa kali itu namanya pakai TA system. Pokoknya aku tuh cuma boleh bolos 2 kali
Iya kayak gitu kan. Nah di itu jurusan aku. itu kok bisa bolos 5 kali 6 kali kalau pakai TA sistem. TA sistem itu apa, dijokiin orang? Titip absen. Oh, titip absen. Nggak bisa, soalnya aku DKV ngambilnya waktu itu. Oke, terus Jadi ada sekali aku nggak masuk. Aku kan DKV itu kan maksudnya praktek ya. Jadi sekali nggak masuk tuh benar-benar ketinggalan itu banyak banget. Oke. Yang akhirnya ya udah, aku akhirnya milih mau di sosmed aja, fokusin atau kuliah gitu. Karena aku ngerasa kalau misalkan aku kuliah terus aku nggak bisa sosmed, aku juga nggak bakal bisa bayar kuliah aku. Oke. Yaudah akhirnya aku milih sosmed. Dan akhirnya kuliah kamu milih tinggalkan. Untuk yaudah di entertainment aja gitu. Kuliah kamu tinggalin. Aku tinggalin. Oke, dan kamu sampai sekarang, maksudnya nggak kuliah sampai sekarang? Nggak. Goalsmu apa sih? Goals aku? Dari semua yang kamu lakukan ini, endpointmu apa? Endpoint aku, sumpah. Endpoint aku pengen kerjanya tiap hari nih bangun tidur, ngurusin anak, ngurusin suami dulu, habis itu pilates, habis itu jemput anak, udah kayak gitu aja. Berarti pingin di rumah aja ngurusin suami, ngurusin anak? Enggak sih, aku pasti akan tetap mau kerja dengan dunia sosmed. Oh, tetap kerja? Apa kerjaan? Bisnis kah? Aku mau mulai bisnis. Oke. Yang sebenarnya harusnya aku kerjain kemarin Agustus, cuman tiba-tiba dapat film, jadi nggak bisa photoshoot, nggak bisa ngapa-ngapain, jadi aku hold. Kalau misalnya kamu dapat suami yang bilang, udah kamu tuh diem aja, cukup duduk di rumah, nggak ngapa-ngapain, lu bakal happy. Di rumah nggak ngapa-ngapain? Iya, lu diem aja, lu bakal happy. Diem aja? Iya, maksudnya nggak usah banyak kerja atau apa gitu. Kayaknya bakal aneh deh buat aku, karena kan aku udah nyari duit dari kecil. Oh, nggak suka ya sama cowok kayak gitu, nggak suka ya, red flag tuh ya? Sebenarnya enak sih tinggal nyender ya. Iya. Sebenarnya enak sih. Enak, mau tapi berarti. Kebetulan aku nggak pernah dapet cowok yang nyuruh aku nyender. Misalnya ada kayak gitu, lu? Dari dulu selalu aku yang nyari duit. Iya, misalnya tuh ada kayak gitu, mau nggak sama cowok-cowok yang kayak gitu? Nggak tahu rasanya. Nggak tahu rasanya ya? Masih belum pernah berhubungan sama cowok kayak gitu ya? Iya, tapi kalau misalkan itu sih Araf ya ngomong kayak gitu ya? Hah? Iya. Sumpah dia ngomong kayak gitu. Apa sih? Enggak, misal kita ngomong misal what if. Dunia itu kan banyak what if-nya. Ada pasti kalau kena mental. Kalau emang lagi kena ya kena. Sorry banget. Bentar. Kan sebelum join ke sini memang followermu udah 1 juta lebih kalau nggak salah ya? Udah 1 juta lebih? Udah. Nggak pernah dapat tekanan mental sebesar ini kecuali kasus Awkarin? Atau ada kasus-kasus lainnya yang pernah ngebuat kamu, wah ini gila banget serangannya kayak gitu? Oh, ini waktu itu tahun lalu. Apa tuh? Oh. Enggak, arahmu kemana nggak tahu aku. Iya. Ini aku dibilang ngepots pas lagi umroh. Oke. Itu tekanan lebih gede mana sama yang dan sekarang? Dan aku nggak bisa clarify apa-apa waktu itu. Dan menurut lu nggak perlu di-clarify memang? Iya, karena emang nggak ngepots lagi umroh. Udah nggak usah. Yang menurut aku sekarang parah banget sih. Karena mama papa aku diinterogasi sama orang komplek. Yang paling sakit, yang paling pernah kau peduliin apa? Kemarin dibilang kayak lonte. Hah? Kok bisa? Nggak tahu. Apa? Kamu ngepost apa? Pakai bikini doang? Apa? Ngepost apa? Lagi pakai bikini juga nggak lonte nggak sih? Ya bisa, itu maksudku sesuai konteks gitu loh. Iya. Dengan foto atau dengan apa yang kamu posting. Foto yang terakhir yang kemarin kita rap party. Karena lagi hatinya lagi nggak enak, baca kayak gitu kesel. Timingnya nggak pas gitu. Terus sebenarnya kalau dari semua komen-komen, aku paling nggak suka yang ngatain fisik sih. Nggak kena sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan kayak orang-orang pada ngehina fisik pasangan aku banget kan, kayak jahat-jahat lah menurut aku mulutnya. Aku tuh nggak suka orang digituin gitu. Kadang emang apa sih tujuan mereka ya? Maksudnya kayak karena aku ngerasa seperfect apa sih lo gitu. Kayak Iya. Sampai bisa lo cantik banget. Orang lain.
Lo seganteng itu Itu gitu. kan. Heeh. Sebenarnya mereka tujuannya apa gitu? Menghina fisik orang lain itu apa? Makanya aku paling benci sama orang yang hina fisik dari dulu. Aku benci banget, pokoknya benci banget sama orang yang tuh ngehina fisik. Terus kalau misalkan dibilang Arab doang yang kena, aku juga kena tahu. Emang Arab kena? Apa? Ya Dihina komen-komen. fisik? Elah capek banget gue ngobrol sama dia beneran. Lah, nggak tahu emang Arab kena? Kan aku lagi ngomongin komentar aku yang sampai 8.000 itu. Iya katamu dibilang Arab doang yang kena, emang Arab kena? Maksudnya Arab? Enggak, maksudnya Arab yang juga komen dihina. Arab dihina. Terus Aku juga kena. Oh, kau juga dihina di Iya, situ. Oh, physically alah. gitu. Terus Enggak lah, kayaknya dia enggak ini deh. makanya Cuek kau- dia mah orangnya. Ngapain Arab sampai kena? Enggak, Terus, enggak. Dan kamu juga dihina juga. Mm-mm. Ya selain lonte itu dihina apa? Karena kan Arab kan dulunya sama Chinese mulu ya kayaknya. Oh, iya. Terus mungkin nggak tahu, mungkin pertama kali dia kelihatan sama orang Indo, Pribumi. pribums. Ya semua itu Indo juga. Kamu pribumi terus? Iya iya. Hmm. Pertama kali mungkin kelihatan sama pribums, jadi aku kena juga, dikatain juga. Kamu dikatain apa? Sorry, nggak tahu. Maghrib, gitu-gitu. Aku juga kena tahu. Kan dia doang. Oh, alah. Kupikir cuma Arab jadi sasaran. Kamu juga kena sasaran. Dan Tapi nggak kena ya. maksudnya nggak sampai hati. Nggak nyampe hati kalau tapi maksud aku kalau misalkan kayak Arab doang yang dihina, enggak, aku juga kok. Maksudnya banyak hal lain juga kok yang dihina. Lula Lava. Ini Apa? pertanyaan yang jujur aku pingin aku tanyakan Oke. langsung ke personalmu. Mm-mm. Kamu happy nggak sih di sini? Happy. Kalau memang happy jelasin. Describe happymu. Happy. Ini di sini tuh maksudnya sama orang-orang di sini. Sama orang-orang sini, sama aku bisa bilang triple A ya? Mm-mm. Oh, sama orang triple A, Nah. aku happy banget sih. Maksudnya aku justru bersyukur gara-gara project film yang tadinya tuh yang aku bilang aku anxious banget datang ke event attendance, aku tuh bisa getar gitu, ketemu orang baru gitu-gitu. Terus akhirnya jatuhnya kan mau nggak mau karena project film aku di sini harus berbaur Nabrak sama ya harus ketakutan itu. nabrak ketakutan itu kan. Akhirnya aku malah bersyukur banget karena bisa ada di project ini, karena akhirnya ya I have to start somewhere. Sampai kapan trauma kayak gitu terus kan. Jadi ngebuka diri lagi aja. Basically aku berhasil buka diri lagi, dan senangnya orang-orangnya tepat karena semuanya menurut aku baik. Di sini juga nggak pernah kayak ngomongin orang. Terus kayak kalau ada yang nggak suka satu sama lain juga langsung ngomong. Ya kita ngomongin orang tapi di depannya. Iya. Itu mungkin itu kita ya. Iya. Itu aku sukanya kayak gitu. Ya fair-fairan aja gitu jadi orang. Nggak ngomongin di belakang, nggak ngomongin orang. Terus kadang kalau misalkan ada cerita sesuatu yang bikin kita panas, dikasih perspektif lain biar kitanya nggak panas. Ya suka banget aja sih jadinya, maksudnya kayak happy di sini, kayak ngerasa kalinya akhirnya decide untuk open up, ternyata orang-orangnya tepat gitu. Karena sempat aku berpikir sebenarnya Lula ini di sini tuh cuma karena project film, tapi dia tertekan atau happy karena ngomongin di depan dan ngomong apa adanya itu nggak semua orang bisa terima. Aku nggak suka banget sama pertemanan yang kalau aku punya masalah aku malah dipanasin. Jadi kalau ada teman aku yang kalau aku cerita sesuatu yang mungkin negatif ya, atau kayak ya nggak tahu sih bahasanya, pokoknya negatif kali ya, terus malah makin panasin aku justru kayak gue nggak usah teman sama lu deh gitu. Mau cut off bahasanya anak gaul gitu ya. Nggak usah dekat aja. Karena gini loh. Terus yang ngomongin orang mulu gitu capek. Contoh di sini kan bahasa bisa dibilang omongannya pedes ya. Iya. Let's say mungkin nanti podcast ini tayang terus ditonton sama salah satu dari mereka. Pasti akan ada hey lonte. Pasti ada yang ngejokes kayak gitu kan. Ada yang ngejokes hey maghrib, karena kau tadi kutanya itu kena ke kau, maksudnya bikin sempat kau bikin baper kan masalah lonte. Enggak, dikata yang lonte ya. Yang lonte kan. Tapi kan akhirnya akan jadi jokes ke depannya. Kan di sini kan modelnya kayak gitu kan. Dan pada saat gak suka, hey Lul kau jangan kayak gitu dong. Kebanyakan langsung ngomong.
Dan kebanyakan ya itu pedes juga gitu. Yang aku takutin kau nggak happy. Tapi ternyata kamu happy dengan orang-orang yang seperti ini, ternyata ini malah cocok Heeh. di gaya bertemanmu. Heeh. Oh, seperti itu. Tekanannya gila soalnya di sini. Gila banget, orang-orang judgmental. Ya nggak apa-apa, bagus kan, bisa bikin lebih baik. Maksudnya as long as itu bikin lebih baik, kenapa enggak? Daripada fake, males banget. Ada tuh contohnya yang fake siapa? Maksudnya? Aku nanya yang fake siapa contohnya? Lah banyak lah orang-orang di dunia Pernah kan ini. berteman sama fake kan? Siapa tuh? Iya pasti banyak. Iya, namanya siapa? Enggak, serius. Mending menurut aku kayak gitu. Kalau misalnya ada apa-apa langsung ngomong. Jadi kan Terakhir. kita bisa lebih baik gitu, jadi manusia. Hal baru apa yang kau dapetin di sini? Nggak tahu. Ini terkesan pick me dan NPD banget. Tapi hal baru apa yang kau dapetin di pertemanan triple ini? Kamu cukup terakhir di sini dan kamu mungkin ada culture shocknya, kamu ada bingungnya. Ada nggak hal baru yang kamu dapetin di sini? Disuruh mikir. Iya, memang itu konteksnya. Karena itu jadi pertanyaan terakhir. Hal baru. Di komen sampai 8.000. 8.000 tuh banyak loh, Mas. 8.000 komen ya banyak. 8.000 tuh banyak banget loh, sumpah. Aku yakin di kolom komentar Aku itu juga nggak ada nyangka. yang ngehina kamu, terus di bawahnya ada ngebela kamu, Iya. terus ngehina lagi, Iya. ngebela lagi, Yang ngehina reply-nya lagi. tuh ada kayak 300 gitu, 300 yang itu reply ada pasti berantem gitu tuh ada. Mereka berantem sendiri di kolom komentar itu ada. Mungkin kan punya energi untuk balesin komen satu sama lain, ada. Apa ya, hal baru sebenarnya kalau misalkan yang kayak frontal apa tuh yang tadi Mas ngomong, maksudnya Ngomong pedas apa apa ngomong adanya, apa adanya gitu-gitu, itu udah bukan hal yang baru karena memang aku sama teman-temanku juga kayak gitu. Hal barunya apa ya? Ini contoh. Apa? Hal baru yang aku dapetin di sini tuh batuk ya kalian ya. Ini aja deh, mungkin yang simpel-simpel aja, kayak orang-orang di sini gengsian. Gengsian? Nah, Emang iya ya? gengsi untuk ngomong sayang tapi yang dilakuin tuh sayang gitu. Itu hal yang aku Tahu nggak? rasain. Aku juga kayak gitu orangnya. Hmm. Aku tuh nggak bisa ngasih affection ke teman. Hmm. Kayak teman meluk aku tuh aku jijik. Oke, ya kayak gitu. Tapi Ya, di kayak sini gitu. kan kayak Kayak ada gitu. satu orang bocah kecil cewek yang dilindungi semua gitu kan, tahu kan? Iya, kenapa sih orang cewek itu dilindungin dan dia dianggap adik oleh semuanya, dan itu merupakan hal baru yang aku rasain di sini tuh. Family-nya kerasa banget. Iya. Itu Gitu. sama sih aku ngerasa. Niru Family-nya jawaban, kamu nyari jawaban yang lain dong. Ya masa kalau emang ngerasain kayak gitu gimana? Pegel kaki aku, Mas, ngelipet. Aku pengen ini sebagai pertanyaan penutup dan itu jadi sesuatu hal yang asik, ternyata kamu nyari jawaban nggak seru. Gimana ya? Ya, siapa suruh jawab? Siapa suruh ngasih jawaban? Bener dong, siapa suruh ngasih jawaban? Tapi nggak benar, di sini aku ngerasa kekeluargaannya emang dapat banget sih. Terus kalau misalkan ngomongin apa gengsi kayak gitu, aku juga kayak gitu. Gengsian juga kamu orangnya. Gengsi bilang sayang ke temen tuh gengsi. Kayak ew. Tapi dilakuin. Tapi sebenarnya sayang banget. Nah. Sayang banget. Aku ke teman-temanku yang lain juga kayak gitu. Oke, dan Tapi sejujurnya lagi memulai untuk kayak nggak kayak gitu. kenapa? Karena kadang Itu suka ada yang salah. overthinking. Maksudnya? Suka ada yang overthinking. Kadang gini, nggak semua orang itu kan kayak aku. Maksudnya nggak semua orang itu kayak aku yang diam-diam sayang kayak gitu-gitu. Jadi terkadang mereka butuh dikasih ini loh, dikasih tahu, gue tuh sayang loh sama lu, gue tuh peduli loh. Ada orang-orang tuh emang kayak gitu. Ada orang kayak gitu ya? Jadi aku sebenarnya lagi belajar untuk
Ya udah ngomong apa adanya ngomong aja. iya kayak Nah, mulai dari kayak misalkan abis teleponan sama teman kayak ha bye love you gitu. oke, Sesimpel berarti itu. kamu udah mulai belajar ngomong Iya, aku sayang karena sama kamu, ternyata Rap. ada orang-orang yang teman-temanku yang butuh itu, Hmm. butuh dikasih tahu. Sekali lagi ya, berarti Hmm. kamu udah mulai belajar untuk ngomong aku sayang kamu, Rap. Berarti kamu itu menjawab pertanyaanku tadi, kamu sayang nggak sama Rap? Oh ternyata sayang. Konklusi. Stres nih orang.